kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Sela Silviana Putri dan rekan saya Rinda Sofiatul dan Septi Nuraini. Kami akan membahas materi yang berjudul Strategi dan Metode Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar. Masuk materi yang pertama yaitu pengertian strategi dan metode pembelajaran akidah akhlak di MI atau SD. Strategi merupakan runtutan perencanaan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan metode merupakan perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan materi pembelajaran secara teratur, tidak ada satu bagian yang bertentangan dan semuanya berdasarkan pada suatu pendekatan tertentu. Pendekatan tersebut bersifat aksiomatis dan bersifat prosedural. Pendekatan bersifat aksiomatis yaitu pendekatan yang sudah jelas kebenarannya, sedangkan bersifat prosedural yaitu pendekatan dengan menerapkan langkah-langkah yang teratur dan secara bertahap, dimulai dari penyusunan perencanaan pengajaran, penyajian pengajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian hasil belajar. Kemudian pembelajaran merupakan usaha sadar guru atau pengajar untuk membantu siswa agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Dengan kata lain, pembelajaran adalah usaha yang terencana dalam manipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa. Baik, materi yang kedua yaitu tujuan strategi dan metode pembelajaran akidah akhlak. Berdasarkan Permenak nomor 2 tahun 2008, mata pelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar yang pertama meningkatkan pemahaman dan keyakinan terhadap rukun iman melalui pembuktian dengan dalil akli dan dalil nakli, serta pemahaman dan penghayatan terhadap Asmaul Husna dengan menunjukkan ciri-ciri atau tanda-tanda perilaku seseorang dalam fenomena kehidupan dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membiasakan akhlak terpuji seperti ikhlas, taat, khauf, taubat, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, qanaah, tawadu, husnudzon, tasamuh, ta'awun, berilmu, kreatif, produktif, dan pergaulan bebas, serta menghindari akhlak tercela seperti riya, nifak, ananiyah, putus asa, marah, tamak, takabur, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Dari pengertian di atas, pemakalah dapat menyimpulkan bahwa pengertian strategi dan metode pembelajaran akidah akhlak merupakan rencana dan cara pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak dengan langkah-langkah yang teratur dan bertahap sehingga dapat menghasilkan tujuan yang maksimal. Perkenalkan, nama saya Septi Nuraini dengan NIM 203190103. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang materi pengertian strategi dan metode pembelajaran akidah akhlak di MISD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, fungsi, strategi, dan metode pembelajaran akidah akhlak di MISD dan macam-macam strategi dan metode pembelajaran akidah akhlak di MISD. Nah, saya akan menjelaskan tentang fungsi, strategi, dan metode pembelajaran akidah akhlak di MISD. Dalam pembelajaran akidah akhlak di MISD, strategi dan metode pembelajaran sama-sama memiliki fungsi yang sangat penting. Strategi pembelajaran berfungsi sebagai rencana atau taktik yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Sedangkan metode pembelajaran berperan sebagai fasilitas pendidikan yang berfungsi untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Dengan kata lain, metode pembelajaran adalah suatu alat agar siswa dapat mencapai tujuan belajar. Penyampaian materi pelajaran tanpa memperhatikan metode belajar dapat mengurangi nilai dari kegiatan belajar itu sendiri. Metode juga berfungsi sebagai alat motivasi, yang mana motivasi adalah suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Motivasi dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Metode pembelajaran juga berfungsi agar siswa dapat menangkap
ilmu yang disampaikan oleh pengajar dengan baik. Dengan begitu, setiap guru harus mengetahui metode pembelajaran terbaik yang dapat diterapkan pada siswa. Metode berperan penting dalam proses pembelajaran, sebab fungsi metode pembelajaran adalah untuk mempermudah peserta didik untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru sehingga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi fungsi, strategi, dan metode pembelajaran akidah di MISD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam strategi dan metode pembelajaran akidah akhlak di MISD. Nah, macam-macam strategi pembelajaran di MISD yaitu ada 4. Yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran agar siswa mampu bertanya, memeriksa, dan menyelidiki sesuatu. Pembelajaran dengan menggunakan strategi ini dapat mendorong siswa untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran inquiry adalah pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk diselidiki cara berpikirnya dalam memecahkan suatu masalah dengan cara berpikir kritis dan analitis. Pembelajaran dengan strategi inquiry merupakan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Nah, yang kedua, strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan dalam pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari mata pelajaran. Pembelajaran berbasis masalah memiliki tujuan yaitu membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada peserta didik, membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual. Nah, yang ketiga, strategi pembelajaran discovery learning. Strategi pembelajaran discovery learning merupakan cara penyajian pelajaran yang memberikan pelajaran kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru. Strategi pembelajaran discovery learning lebih dikenal dengan strategi penemuan. Yang keempat adalah strategi pembelajaran project-based learning. Pembelajaran project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran yang menuntun siswa untuk bertindak aktif dan berpikir kritis untuk mampu memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan masalah atau kehidupan nyata dan menciptakan suatu karya yang berguna bagi diri sendiri atau orang lain sesuai tingkat usia dan kemampuan siswa. Nah, itu tadi macam-macam strategi pembelajaran. Sekarang kita akan mempelajari tentang macam-macam metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak di MISD. Nah, adapun macam-macam metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak di MISD, yang pertama adalah metode ceramah. Nah, metode ceramah ini sangat umum digunakan atau sangat sering digunakan oleh guru. Metode ini dilakukan dengan cara guru menyampaikan materi, pesan atau informasi secara lisan kepada siswa dengan satu arah lewat suara yang diterima melalui indera telinga. Metode ceramah juga disebut sebagai metode mau'idhah hasanah, yaitu dengan pendekatan lisan yang bertujuan agar siswa dapat menerima nasihat-nasihat atau pendidikan yang baik. Selanjutnya, yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan metode pembelajaran di mana guru mengajukan pertanyaan dan siswa menjawab ataupun sebaliknya. Metode tanya jawab bertujuan agar anak didik memiliki kemampuan berpikir dan dapat mengembangkan pengetahuan yang berpangkal pada kecerdasan otak dan intelektualitas. Penggunaan tanya jawab bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, dengan adanya tanya jawab tersebut dapat merangsang siswa untuk berpikir dan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait masalah yang belum dipahami. Yang ketiga, metode bercerita.
Metode bercerita merupakan metode yang digunakan oleh seorang guru untuk mengisahkan suatu cerita dengan suatu kejadian sehingga para pendengar atau siswa dapat mengambil pelajaran dari sebuah pelajaran. Dan yang keempat, metode diskusi merupakan metode yang digunakan guru untuk memungkinkan siswa berkomunikasi tentang materi pelajaran dengan siswa lain maupun dengan guru. Diskusi biasanya dilakukan secara berkelompok. Anggota kelompok sebaiknya memiliki keragaman baik dalam hal kemampuan akademik maupun sosial. Tujuan dari metode diskusi ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan memberi rangsangan kepada siswa yang pasif agar menjadi aktif. Yang kelima adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara memperagakan kejadian, cara kerja alat, atau urutan kegiatan baik secara langsung atau dibantu dengan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Metode demonstrasi bertujuan untuk memperjelas konsep dan proses terjadinya sesuatu karena siswa dapat melihat sendiri proses tersebut. Dengan melihat sendiri suatu proses, kesan siswa terhadap materi pembelajaran diharapkan lebih mendalam. Dan yang keenam merupakan metode resitasi atau pemberian tugas. Metode resitasi ini juga banyak digunakan guru dengan cara memberikan tugas yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh siswa, baik selama di kelas maupun di luar kelas. Metode ini memberikan kesempatan belajar bagi siswa di luar kelas. Kesempatan belajar tidak hanya di rumah, namun dapat dilakukan di perpustakaan, masjid, atau lingkungan sekitar yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Pemberian tugas dilakukan untuk memberikan bekal tambahan pengalaman dan pengetahuan kepada siswa. Yang ketujuh, metode pembiasaan. Metode pembiasaan merupakan suatu cara yang digunakan pendidik untuk membiasakan peserta didik berperilaku baik sesuai dengan ajaran Islam. Sebab dalam membina anak agar mempunyai sifat yang baik tidak cukup dengan memberikan pengertian saja, namun perlu dibiasakan melakukannya. Karena pembiasaan berperan sebagai efek latihan yang terus-menerus sehingga anak akan terbiasa berperilaku dengan nilai-nilai akhlak. Metode ini melatih siswa untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, anak sejak kecil harus dilatih secara terus-menerus untuk melakukan perilaku baik, berkata baik. Hal ini dimaksudkan agar anak menjadi terbiasa melakukan perilaku baik dan berkata baik dewasa nanti. Dan yang terakhir adalah metode keteladanan atau uswatun hasanah. Metode keteladanan dalam pendidikan merupakan salah satu metode yang paling tepat digunakan untuk mempersiapkan dan membentuk karakter serta nilai moral peserta didik. Dalam metode keteladanan, maka pendidik diharuskan untuk memberikan contoh yang baik terhadap peserta didik. Dalam mata pelajaran akidah akhlak, bukan hanya membutuhkan teori saja, akan tetapi guru harus mampu mengimplementasi materi yang telah disampaikan tersebut. Pengimplementasian tersebut dapat didukung dengan adanya program keagamaan di sekolah, seperti menerapkan program sholat duha berjamaah di sekolah, karena hal tersebut dapat membantu tercapainya tujuan dari metode keteladanan yang diterapkan sehingga tujuan pembelajaran akan terwujud. Strategi dan metode pembelajaran akidah akhlak di MISD dan macam-macam strategi dan metode pembelajaran akidah akhlak di MISD yang dapat saya sampaikan. Nah, kemudian akan diteruskan tentang materi implementasi strategi dan metode pembelajaran akidah akhlak di MISD yang akan dijelaskan oleh Mbak Rinda Sofiatul Nur Azizah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu implementasi metode dan strategi pembelajaran akidah akhlak di SD atau MI. Dalam proses penerapan strategi pembelajaran guru akidah akhlak, secara umum ada 3 tahap yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu tahap permulaan, tahap pengajaran, tahap penilaian, dan tindak lanjut. Pada tahap permulaan, berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh guru dan peserta didik diantaranya adalah menanyakan kehadiran peserta didik, menanyakan sampai di mana pembahasan pembelajaran sebelumnya, memberi
kesempatan peserta didik untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum diketahui, dan lain sebagainya. Adapun pada tahap pengajaran, juga terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh guru dan peserta didik, seperti menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, menulis pokok materi yang akan dibahas, menyimpulkan hasil pembahasan, dan lain sebagainya. Sedangkan pada penilaian dan tindak lanjut, kegiatan yang dilakukan guru yaitu mengajukan pertanyaan kepada peserta didik terkait dengan semua materi pokok yang telah dibahas. Apabila pertanyaan belum dijawab sampai 70%, maka perlu dijelaskan kembali materi yang belum dikuasai, dan pada akhir pelajaran memberitahu peserta didik tentang materi yang akan dibahas selanjutnya. Dalam proses penerapan strategi pembelajaran guru akidah akhlak, secara umum ada 3 tahap yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu tahap permulaan, tahap pengajaran, tahap penilaian, dan tindak lanjut. Pada tahap permulaan, berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh guru dan peserta didik, diantaranya adalah menanyakan kehadiran peserta didik, menanyakan sampai di mana pembahasan pembelajaran sebelumnya, memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum diketahui, dan lain sebagainya. Adapun pada tahap pengajaran, juga terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh guru dan peserta didik, seperti menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, menulis pokok materi yang akan dibahas, menyimpulkan hasil pembahasan, dan lain sebagainya. Sedangkan pada penilaian dan tindak lanjut, kegiatan yang dilakukan guru yaitu mengajukan pertanyaan kepada peserta didik terkait dengan semua materi pokok yang telah dibahas. Apabila pertanyaan belum dijawab sampai 70%, maka perlu dijelaskan kembali materi yang belum dikuasai, dan pada akhir pelajaran memberitahu peserta didik tentang materi yang akan dibahas selanjutnya. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.